Bersyukur kita kembali boleh mengikuti EBS untuk minggu yang kedua. Minggu lalu kita belajar manusia sebagai gambar dan rupa Allah, satu pelajaran yang saya sendiri banyak belajar, banyak dapat sesuatu, diberkati juga, mengingatkan betapa berharganya hidup dan kita nggak boleh sia-siakan. Hari ini mungkin sedikit lebih teknis, sesuatu yang sering jadi pertanyaan, dikotomi, trikotomi, tapi sebetulnya kita nggak terlalu akan bahas perbandingannya atau seperti apa, nanti ada sedikit, tapi lebih ke sebetulnya natur manusia itu seperti apa. Kira-kira tubuh, jiwa, roh, itu yang kita mau pelajari. Jadi kalau kemarin kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sekarang berbicara tentang natur manusia. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bersyukur ya tadi saya sudah bilang kita kembali minggu yang kedua. Hari ini tema besarnya manusia dan malaikat. Natur manusia, dikotomi atau trikotomi. Satu pertanyaan yang sebelum kita coba pikirkan gitu ya, kira-kira apa sih yang menjadi pertanyaan? Tentu ketika berbicara tentang manusia, kita kan berbicara tentang, ya seringkali kalau bahasa yang kita pakai kan jasmani dan rohani, tubuh, jiwa, kira-kira itu materi dan non-materi gitu ya. Materi yang bisa dilihat, non-materi yang tidak bisa dilihat. Tapi yang seringkali jadi pertanyaan, jiwa dan roh itu apakah sama? Ada dua kelompok, dikotomi itu jiwa dan roh sama, makanya cuma ada dua kan, tubuh dan jiwa atau roh. Kalau yang trikotomi, jiwa dan roh itu beda. Nah, ini mungkin sama kalau kita tahu kan ada lagu kan tubuh, jiwa, rohku. Nah, itu kan berarti tiga kan, tubuh, jiwa, roh gitu ya. Ini yang kita coba pikirkan. Tentu ketika kita belajar dari EBS ini, kita bukan mengacu kepada sumber-sumber perdebatan atau dari tokoh yang mana, tapi kita melihat dari Alkitab apa yang akan dibahas. Dan ada batasan lagi sebelum kita lanjutkan, gereja kita percaya yang dikotomi. Jadi tentu dasar Alkitab yang kita akan cari buktikan adalah dikotomi. Nanti kita akan coba lihat apa yang dipercayai oleh orang-orang yang mempercayai trikotomi, ayat yang mana dan apa yang menjadi sedikit perbedaannya, ini yang akan kita bahas. Ketika berbicara tentang yang mana sih naturnya manusia, gitu ya, sebetulnya ini juga menarik karena natur manusia memang diciptakan ya kalau ada dua hal ini, ada yang memang tidak bisa dipisahkan, ada tubuh yang fisik dan ada yang sesuatu yang ada di dalam hidup manusia. Makanya waktu manusia diciptakan, kalau kita ingat kan dibentuk dari debu bersama dengan nafas hidup yang dihembuskan Allah. Maka manusia menjadi makhluk hidup. Ada tubuh dan ada nafas hidup itu. Dari awal debu ini mewakili tubuh manusia, ya makanya kalau nanti mati kan dari debu kembali menjadi debu kan, dan ada nafas hidup, sesuatu nyawanya, ya kalau kita pakai bahasa yang lebih sederhana. Dan inilah yang terjadi di dalam hidup manusia, naturnya. Yang kita coba lihat, seringkali dari zaman dulu pun, waktu zaman filsafat Yunani kuno digambarkan memang ini tuh ada perbedaan, ada materi dan ini tuh terpisah gitu ya. Yang satu lebih jelek, tentu yang materi itu dianggap jelek, yang sesuatu yang ada di dalamnya lebih baik. Kalau kita mikir ini tentu tubuh manusia kan nggak bisa dipisahkan gitu ya. Ini tetap menyatu. Buktinya ya paling sederhana kalau buat jemaat, buat juga Boni, Prisco, tentu tubuh kita ada, tapi kita kan juga bisa berpikir, kita juga bisa merasa saat ini. Ini kan jadi satu kesatuan kan. Nah, satu kesatuan ini tentu mewakili keseluruhan pribadi manusia. Mewakili yang inilah yang satu itu. Karena itu sebetulnya ada istilah yang baru yang dipakai, tapi memang di bagian ini kita nggak akan bahas pakai kosakata ini gitu ya. Jadi ada psikosomatik holism atau psikosomatik unity, keutuhan jiwa raga atau kesatuan jiwa raga. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong dikotomi ini kan seolah-olah ada dua terus dipisahkan kan. Sebetulnya kalau kita mau ngomong yang lebih tepat, ini menjadi satu, tidak dipisahkan lagi. Itu yang kita coba lihat. Kemudian kalau kita lihat lagi, jelas apa yang Alkitab katakan memang ada dua itu, jasmani dan rohani. Tidak bisa tidak.
Tadi saya sudah katakan jasmani diwakili oleh debu tanah, sesuatu yang kelihatan, tubuh fisik ini. Kemudian rohani adalah nafas hidup. Ketika Allah mengembuskan nafas, nafas kita aja nggak bisa lihat itu kan. Ada sesuatu yang tidak kelihatan, apalagi ngomong nyawanya seseorang. Jadi ini adalah satu hal yang ada dua dalam kesatuan, tapi kesatuan di dalam kedua hal ini. Nanti kalau kita lihat, kok bisa sih, apakah ini selalu bersama? Yang menarik gini, nanti kalau mati kan tubuh manusia kan dikubur kan, tubuhnya hancur kan, tinggal rohnya gitu. Tapi nanti manusia akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Nah, di ayat-ayat itu tentang tubuh kemuliaan. Artinya nanti waktu kita di surga ada tubuh, tapi tubuh kemuliaan kan. Artinya tetap ada tubuh lagi. Sesuatu yang menunjukkan bahwa inilah kesatuan aspek hidup manusia. Ada tubuh dan ada jiwanya. Ada sesuatu yang bersifat jasmani dan ada yang rohani. Lalu kalau kita lihat, manusia memang terdiri dari jiwa atau roh. Jadi ini seringkali dipakai bergantian juga. Kata jiwa itu kalau di bahasa Ibrani dan Yunani-nya, nefes, psike, dan roh, ruah, pneuma, ini tuh dipakai secara bergantian. Untuk menggambarkan ya memang ada bagian dari manusia yang non-materi. Ada bagian dari manusia yang memang bukan fisik yang bisa dilihat. Ada bagian dari manusia yang sesuatu yang ada di dalam dirinya gitu ya. Nah, nanti kita lihat ini lebih lanjut, nanti kita akan lihat ternyata di Alkitab ada lagi kata lain yang dipakai, tapi kita simpen dulu gitu ya. Jadi ketika kita melihat ini, inilah realita hidup manusia. Ada sesuatu yang di dalam dirinya, ada yang bukan sekedar yang bisa dilihat, tapi ada jiwanya, ada rohnya. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab pun ini dipakai ternyata juga ada tubuh dan jiwa, tubuh dan roh, dan itu memang dipakai di dalam bagian firman Tuhan. Ada ungkapan ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat inilah realita hidup manusia. Ada tubuh, tapi sangat jelas ada jiwa atau roh itu gitu ya. Nah, segala aktivitas yang dihubungkan dengan jiwa berkaitan dengan roh, begitu pula sebaliknya. Jadi kalau ayat ini berbicara kesedihan, berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang satu kerinduan dan mencari Tuhan, tidak ada yang tidak berkaitan gitu ya. Jadi ini seringkali dipakai bersamaan dan untuk memperjelas sesuatu yang ada bagian di dalam hidup manusia. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga apa ya, kayak sesuatu yang kadang juga mungkin juga apa sih bedanya gitu ya? Enggak ada yang berbeda. Sesuatu yang ada di dalam diri manusia itu yang kalau kita dilihat di Alkitab begitu jelas gitu ya. Jadi sama itu juga perasaan, itu juga satu kerinduan. Jadi ketika ngomong ke Tuhan, bukan berarti oh kalau roh itu berarti relasi ke Tuhan, kalau jiwa itu emosi. Waktu kita mencari Tuhan kan kita juga pakai emosi kita kan. Artinya ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika orang meninggal, jiwa meninggalkan orang, rohnya juga berpisah. Itu ada di ayat-ayat itu. Lalu, yang ini yang tadi ya, saya katakan ada pandangan trikotomi. Ada yang menyebutkan, loh, tapi kan ada yang memakai tubuh, jiwa, roh. Di 1 Tesalonika 5:23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, ini yang menarik gini. Kalau kita mau coba berinteraksi, kita buat dialog gitu ya. Markus 12 ayat 30, itu malah ada hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Loh, kan beda lagi tuh. Kalau kita ngomong, oke, rohani, jiwa. Kalau saya tanya akal budi itu di mana lagi? Ya enggak kelihatan lagi kan. Nanti kalau mau lebih rumit, yang tadi saya bilang ada satu kata lagi yang dipakai, hati kan. Hati itu di mana? Ya hati tentu bukan liver itu kan, bukan yang bisa sakit hepatitis, tapi kan hati kan, pusat hidup orang kan. Ini kan hati, jiwa, roh, akal budi itu di mana? Sesuatu yang kalau gini berarti sudah bukan dikotomi, trikotomi lagi kan. Bisa apa berapa tomi kan, lebih banyak lagi kan. Artinya ini sesuatu yang sebetulnya wajar untuk berbicara menunjukkan ini loh. Tuhan bekerja di dalam semua
aspek hidup manusia yang kalau disimpulkan sebetulnya cuma dua tadi kan. Sesuatu yang materi, non-materi. Yang bisa dilihat sama yang enggak gitu ya. Karena itu dari bagian ini sebetulnya 1 Tesalonika 5:23 Paulus berbicara tentang karya pengudusan dan pemeliharaan Allah secara utuh. Ini bukan mengajarkan tentang manusia itu loh ada 3. Oh, berarti roh, jiwa, tubuh. Enggak, ini sebetulnya fokusnya ke Tuhan yang memelihara manusia dan memelihara secara utuh. Jadi kalau sampai di bagian ini pun, kita kalau dipelihara Tuhan itu, kalau kita berdoa kan, boleh kan minta hal fisik, tapi kita juga berdoa untuk minta hal rohani kan. Makanya kemarin kalau di Elion kan tema khotbahnya roti hidup kan. Kita boleh minta roti yang fisik, jasmani, kita boleh minta, kita perlu makan, tapi kita juga perlu dikenyangkan secara spiritual. Nah itu kan kelihatan keutuhan hidup manusia kan. Nah itu yang kita bisa lihat di ayat ini. Kemudian Ibrani 4:12 seolah-olah memisahkan jiwa dan roh. Ini sebetulnya sama. Kenapa kok seolah-olah dipisahkan? Ini menunjukkan adanya penekanan gitu ya. Jadi ayatnya Ibrani 4:12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum gitu ya. Ini kan menunjukkan sebetulnya satu penekanan, otoritas firman Tuhan. Kalau kita lihat di situ lagi juga membedakan pertimbangan dan pikiran hati loh. Ini kan sebetulnya juga mirip-mirip lagi kan. Pertimbangan pikiran loh. Kan tentu kita nggak bisa semua tuh kita beda-bedakan gitu ya. Jadi sesuatu yang esensi jiwa dan roh, lalu sendi dan sumsum tuh menggambarkan kayak memenuhi seluruh hidup kita, kayak betul-betul kita itu dipengaruhi oleh itu dan mempengaruhi pertimbangan dan pikiran kita. Lalu sebetulnya kalau kita lihat kelompok trikotomi ini juga tidak bisa menemukan satu definisi yang jelas gitu ya. Ada yang bilang di tempat tadi saya singgung, roh itu urusan dengan Allah, jiwa itu urusan dengan emosi gitu ya. Sekarang pertanyaannya kalau kita datang ke Tuhan, masuk kalau pas ngomong jiwa berarti itu nggak ada unsur ketuhannya kan nggak bisa kan. Berarti kan kalau oh aku sakit jiwa ya bukan sakit jiwa ya kayak hatiku, perasaanku itu nggak ada Tuhannya kan nggak bisa kan. Itu kan sesuatu yang ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, itu kan utuh kan. Kita bisa berelasi dengan Tuhan, kita menjaga emosi kita. Ini sesuatu yang berhubungan. Karena itu ini penting. Makanya tadi hati ini loh, satu kunci yang tadi saya bilang di awal, baru saja yang slide sebelumnya, kok dipakai juga hati kan. Artinya ada sesuatu yang, ya sudahlah kalau jiwa dan roh bingung, oke ini hati, ini sama. Sesuatu yang esensi, sesuatu yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau kita bilang manusia tuh yang paling penting apa kan innernya kan. Makanya kalau cantik kan inner beauty, sesuatu yang kecantikan dari dalam. Kalau baik itu dari hatinya, dia muncul dalam perbuatan. Hati kan yang, nah hatiku bentuknya kayak apa yang nggak ada yang pernah lihat kan. Kalau kita orang meninggal, nyawanya meninggalkan tubuhnya, nyawa itu kayak apa sih bentuknya? Oke lah kalau kita lihat acara yang setan-setan itu apa, acara yang ngusir setan, yang kayak adu nyali apa itu kan ada rohnya, ada terbang kan, tapi ya nggak lihat juga kan. Nah kira-kira seperti itu. Lalu yang menarik kita coba pikirkan aplikasinya, ini tuh gini, tentu di dalam kekristenan ini yang menarik, dua ini ada, tapi tadi ingat ya, dua di dalam satu kesatuan. Dan ini tuh holistik, tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika gereja mau berbicara tentang aku mau melayani orang, melayani jiwa, tentu nggak bisa jiwanya tok, tapi juga memperhatikan kebutuhan jasmaninya. Ini menarik ya. Ketika kita mau bantu orang kan, oke tak doakan. Loh, ya, tapi dia juga butuh sesuatu kan. Kita juga tanya, apa kebutuhanmu kan? Kita nggak bisa juga ngasih makan orang, terus kita nggak melihat kebutuhan yang terdalam. Itu Tuhan Yesus kasih teladan yang luar biasa kan. Waktu dia ketemu orang, dia selalu sembuhkan sambil dosamu diampuni kan. Itu kan dia juga menyelesaikan masalah hati kan, dosa itu kan. Tapi dia juga memenuhi kebutuhan fisik orang itu. Dia menyembuhkan, dia melakukan mujizat. Tapi dia juga memberikan jawaban untuk hati itu kan. Kalau yang tadi roti hidup itu kan jelas. Mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang dilakukan. Tapi habis itu Yesus bilang, kamu jangan cuma cari roti itu, tapi carilah aku roti hidup itu. Nah ini, seringkali kita nggak seimbang kan. Kita hanya, oke, gereja harus mencari jiwa, tapi kita nggak peduli dengan kebutuhan orang lain. Ya, saya bersyukur kalau gereja kita termasuk peduli untuk hal ini gitu ya. Kita bukan hanya mendoakan, tapi kalau ada jemaat yang membutuhkan bantuan, kita juga memberikan bantuan.
Saya kira semua gereja juga di masa ini menunjukkan teladan yang baik gitu ya. Kemudian yang tadi, ketika natur itu jasmani rohani, ini dua ini ada di dalam diri kita gitu ya. Dan hati-hati kenapa manusia yang jatuh dalam dosa itu yang dipikirkan kan selalu kebutuhan fisik kan. Makanya kita harus selalu cari Tuhan, harus selalu dekat dengan Tuhan, supaya kerohanian kita ini juga terus bertumbuh gitu ya. Kadang fisik kita bertumbuh, kadang kita merasa dewasa, tapi spiritual kita itu nggak bertumbuh kan. Dan itu yang kadang nggak kita jaga. Makanya ketika bilang dosa itu uang bukan yang masalah kan cinta uang kan, hati itu kan yang penting kan. Jadi ini hati-hati, tapi bukan berarti kita aku nggak butuh uang, karena di dunia justru uang itu yang dicari gitu ya. Sekarang ketika nggak boleh cinta uang, berarti harusnya apa? Belajar mencukupkan diri, ibadah disertai rasa cukup, bisa memberikan ke sukacita, kedamaian, dan kita cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kamu nggak khawatir kan. Orang yang hanya mementingkan fisiknya, dia pasti khawatir gitu ya. Jadi inilah kita di dalam satu kesatuan, di dalam satu hal yang utuh, di dalam kerohanian kita, dan inilah kita, ya, kerohanian dan fisik kita ini utuh, kita manusia yang seutuhnya. Ya. Jadi pelajaran yang kedua ini, kita segambar dan serupa dengan Allah, kita berharga, dan kita manusia yang utuh. Oke, silahkan apakah ada respon? Nggak harus tanya, boleh sharing, boleh minta ya klarifikasi, atau boleh berbagi juga nggak apa-apa. Silakan mulai dari siapa? Bebas. Boni dulu. Oke kok. Mungkin aku tadi sempat nangkap dari pelajaran dikotomi dan trikotomi. Dikotomi ini kita berarti di gereja kita ini lebih arah dikotomi dengan jiwa dan roh. Sangat trikotomi itu ada beberapa penjelasan yang lain. Saya menangkapnya itu kalau trikotomi itu banyak sebenarnya pilihan katanya yang ganda, cuman sebenarnya ada dalam satu tubuh, misalnya kayak tadi ada pikiran, terus ada hati, terus ada apa, itu yang terdapat dalam dikotomi. Sedangkan dikotomi itu jelaskan hanya ada dua. Apakah mungkin itu benar nggak? Konfirmasi lagi. Oke, thank you. Ya betul. Jadi memang kalau tadi yang kita coba diskusikan kan, ketika berbicara di dalam semua unsur itu sebetulnya cuma kebagi dua aja. Ya kan, Boni kebetulan psikologi kan. Sesuatu yang kalau ngomong psikologi kan itu kan jiwanya yang ada di dalam kan yang diselesaikan. Kalau ngomong dokter kan ngobati fisiknya kan gitu ya. Nah kalau ngomong psikologi itu yang diselesaikan apa kan nggak kelihatan tuh. Sesuatu yang ada di dalam diri orang itu kan. Nah kita bisa pakai banyak perkataan, tapi kadang pembedaan yang jiwa dan roh itu akhirnya membuat seolah-olah jiwa itu hanya untuk urusan emosi dan roh itu hanya untuk berrelasi dengan Tuhan. Saya kira itu kan nggak sepenuhnya tepat, dan itu bisa membuat kita menjalani kehidupan kita itu jadi kayak ada tadi pemisahan kan. Ini nggak dualisme lagi, ada tigalisme ini kan. Jadi ada macam-macam kan. Ini tubuhku, ini jiwaku sekarang mungkin aku bisa puaskan dengan hal lain, tapi yang rohani, yang roh ini yang bisa berjumpa dengan Tuhan, kan bingung kan, dan sebetulnya ini utuh kan, seluruh hidup kita, ya Tuhan harus berkuasa di situ kan, termasuk tubuh kita pun ya, kita harus betul-betul jaga itu kan, kira-kira seperti itu. Oke, Prisco gimana? Ada respon? Kalau aku mungkin ingin bertanya tentang apakah roh dan tubuh itu ada tingkatannya, maksudnya yang lebih utama. Apakah roh dan tubuh itu ada yang lebih eksklusif gitu? Karena kalau saya menemukan satu ayat di Matius 26 ayat 41 itu, berjalan dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah dari ayat ini secara sekilas memberi kesan bahwa roh itu yang utama, tapi daging itu lebih minor gitu, lebih lemah. Nah itu apakah ada yang lebih utama antara kedua itu tadi? Oke ya, memang ketika berbicara sesuatu yang di dalam, ketika ini kan ngomong berjaga-jaga berdoa supaya nggak jatuh dalam pencobaan, tentu ketika berbicara dosa itu sesuatu yang sumbernya dari dalam kan. Masalah hidup manusia itu kan hatinya. Jadi kalau ditanya
apakah eksklusif? Sebetulnya bisa dibilang eksklusif, iya, karena kan dia berbicara hati manusia kan. Tapi di dalam tubuh manusia ternyata itu jadi utuh, jadi satu. Justru kesatuan ini yang menarik ya. Apa yang ada di hati pasti akan muncul di dalam perbuatannya kan. Jadi ketika manusia berdosa ini harus menjaganya apa? Ini sebetulnya yang penurut di sini kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, ini saya coba lihat di Alkitab saya kebetulan ada perbandingannya ya. Jadi kayak spirit ini siap, ready, willing gitu ya. Kayak dia tuh siap untuk melakukan yang benar, siap untuk bisa menghindari cobaan. Tapi itu nggak gampang gitu ya. Karena manusia itu dasarnya lemah. Nah, daging ini menggambarkan kan inilah manusia di dalam tubuh yang berdosa, yang ya tadi secara utuh. Makanya kalau lihat di sini kan inilah keutuhan hidup manusia kan. Kalau kita ngomong hati berarti hati dipengaruhi oleh apa kan? Yang ada di otak kita kan. Nah, otak ini kan tubuh kan. Saya tubuh ini kan bisa digambarkan ya seluruh badan kita ini kan. Ya, yang membuat kita berdosa seperti apa? Hati kan ingat di otak. Oh, ingat aku dulu pernah melakukan ini ya. Kok enak ya? Oke, tak lakukan lagi. Lah kan gitu kan. Karena ini tubuh berdosa yang kalau kita nggak jaga hati kita, ini makanya tadi sempat ada satu yaitu hati itu yang penting ya. Ketika berbicara hal ini karena dia mempengaruhi semua. Cuma justru ayat ini menunjukkan ini satu keutuhan. Memang kalau tadi kesan antara lebih penting mana, jujur kalau dalam konteks ini mungkin iya gitu ya. Karena sumbernya kan dari hati kan. Tapi hati itu ada di dalam tubuh yang harus juga dijaga kan. Tubuh yang harus dijaga. Kalau enggak, ya tentu kalau di Alkitab kan ya, bilang ekstrim kan. Kalau matamu menyesatkan, cungkilah kan gitu ya. Kalau tanganmu potonglah kan. Ya tubuhnya kan harus dijaga kan. Jangan kita bilang hatiku kuat kok. Terus mata kita lihat kemana-mana, ya nggak bisa kan. Artinya kalau bisa sekarang matanya ditutup kan gitu ya, jauhi sumber-sumber dosa itu kan. Karena memang inilah tubuh kita yang lemah. Dan ini justru memperkuat kesatuan itu gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab gitu ya. Oke, kita ya karena waktu yang terbatas, mungkin sekali lagi seperti minggu lalu, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya gitu ya. Kita kan masuk di dalam doa. Saya matikan dulu share screen ini. Kita akan berdoa, mungkin Prisco boleh pimpin satu pokok doa, Boni pimpin satu pokok doa, nanti saya tutup dalam doa. Boleh mulai dari Prisco dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa, menaikkan satu pokok doa, kita berdoa untuk vaksinasi yang sudah terselenggara dan akan berlangsung agar semua persiapan yang dilakukan pemerintah boleh terlaksana dengan lancar dan setiap masyarakat bisa menerima vaksin dengan sepenuh hati. Juga berdoa untuk corona yang sampai saat ini masih tinggi. Kita berdoa supaya masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, tetap mematuhi anjuran dari pemerintah. Mari kita sama-sama berdoa. Selanjutnya Boni boleh pimpin satu pokok doa. Baiklah Bapak Ibu Jemaat, kita akan berdoakan mengenai pekerjaan di masa pandemi dan juga kesehatan kita di setiap jemaat kita. Baiklah kita sama-sama mendoakan agar kita sama-sama semuanya terlindungi dan juga khususnya kita juga terus jaga kesehatannya buat setiap kita di jemaat. Marilah kita sama-sama berdoa dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa buat setiap kami yang saat ini dalam masa-masa pandemi COVID,
kiranya Tuhan terus menyertai kami setiap dalam pekerjaan kami. Baik mereka yang saat ini mungkin dalam pekerjaan tertentu, kiranya Engkau sertai Tuhan. Engkau yang mampukan buat mereka dalam pekerjaan, baik dari dalam pekerjaan bisnis ataupun pekerjaan yang lebih lain lagi Tuhan. Dan juga kami berdoakan juga buat setiap kami di dalam masa-masa pandemi ini juga kami berdoa buat kesehatan setiap kami bisa dijadikan oleh Tuhan. Tuhan Engkau yang sertai kami Tuhan, dan kiranya dalam kesehatan ini terus menjadi kuat dalam kami, memperkuat dalam iman kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus dan kami berdoa. Kita akan mengakhiri dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan begitu mengasihi kami segambar dan serupa dengan Engkau. Bahkan kami tahu Tuhan ciptakan hidup kami dengan begitu luar biasa. Kami punya tubuh yang begitu luar biasa. Kami kagum dengan karya-Mu ini, melihat tubuh kami yang begitu sempurna, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan ketika kami melihat Tuhan ciptakan kami juga memiliki roh, kami bisa berelasi dengan Tuhan, kami bisa memiliki hati yang bisa memilih untuk mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan kami bersyukurnya ada di dalam satu kesatuan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami, Roh Kudus yang menguasai hati kami, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh bisa menjadi betul-betul memuliakan Tuhan dan berdampak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami boleh mengikuti Elion Bible Study, biarlah setiap jemaat di tengah masa online ini kami juga terus punya kerinduan untuk belajar, kami juga terus bertumbuh iman kami. Tuhan sudah mendengar setiap seru doa kami, biarlah kami juga terus hanya bersandar kepada Engkau, apapun yang saat ini menjadi pergumulan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.